Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Zikrullah dari Farmasi B 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma pembangunan dan makna Pancasila dalam paradigma pembangunan dalam mata kuliah Pancasila yang bimbing oleh Bapak Sanjaya. Paradigma pembangunan. Paradigma adalah cara pandang mengenai pokok permasalahan yang fundamental yang membuat seseorang bertindak atau melakukan suatu tindakan. Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap kegiatan. Pembangunan adalah pertumbuhan atau perluasan ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan adalah suatu model atau sistem berpikir untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks negara Indonesia, paradigma yang diyakini kebenarannya adalah Pancasila. Pancasila adalah suatu pola pikir atau pandangan yang menjadi ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Maksudnya di sini adalah Pancasila merupakan keyakinan dasar yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Pembangunan bidang politik ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moral politik negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan negara. Maka dari itu, untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Sekian penjelasan saya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.